星辰他认主的极限。面临巨大危机，脱不了你的愧疚。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Cerita berlanjut, rasa sakit di dalam jiwanya tercabik begitu dalam sampai tubuh Lo Feng gemetar hebat. Namun rasa sakit itu ternyata masih jauh lebih lemah dari yang dia perkirakan. Ia mampu menahan diri, membandingkan penderitaan ini dengan ketika dulu dia menyerap kristal sungai darah ke-110. Dulu di masa ketika ia masih lemah di dunia sungai darah, hanya menyerap satu kristal saja sudah membuatnya nyaris gila karena rasa sakitnya. Tapi seiring berjalan waktu, ketahanan mentalnya terasa, dan kini dia mampu menanggungnya dengan lebih tenang. Kristal demi kristal terus dia serap. Kini di tubuh bintang bertanduk emas tepat di cakar kanan dan punggungnya sudah ada 165 kristal yang melebur menjadi satu. Tubuh Lo Feng bergemetar hebat tapi bibirnya masih bisa tersenyum. Ia tahu ketahanan mental yang telah ia latih selama ribuan tahun telah mencapai batas yang disebut tingkat mengenal diri. Meskipun itu adalah tingkat paling dasar dari 3 level kesadaran jiwa, namun sudah cukup membuatnya bertahan di tengah penderitaan seperti itu. 3 tingkat kesadaran itu sederhana tapi dalam maknanya. Tingkat pertama adalah mereka yang hanya mengandalkan kekuatan dan ketekunan, seperti batu yang terus diasah oleh air tanpa henti. Tingkat kedua adalah saat seseorang mulai memahami kapan harus keras, kapan harus lembut, dan akhirnya bisa menyatukan keduanya dengan seimbang. Sedangkan tingkat ketiga adalah puncak di mana seseorang mencangkup semuanya, seolah melampaui keras dan lembut itu sendiri. Tapi di dalam puisi kristal ini, semua teori itu tidak berlaku. Tidak ada yang bisa membantunya menahan rasa sakit kecuali kemauan murni. Semua tergantung pada kekuatan jiwa dan batas rasa sakit yang bisa ditanggung. Rasa sakit itu bukanlah berasal dari luar, bukan pula ilusi, itu datang dari dalam, yakni dari jiwanya, yang sedang dipaksa menyatu dengan kristal menara bintang. Tahun demi tahun berlalu, 1 tahun, 2 tahun, hingga 60 tahun. Selama waktu itu Lo Feng terus menahan rasa sakit sambil mempelajari patung dan hukum dewa binatang. Bahkan kadang masih sempat bertemu keluarganya lewat dunia maya. Namun pada tahun ke-61, rasa sakit itu mulai berlipat ganda. Ia mulai khawatir jika peningkatan rasa sakit ini terus berlanjut, ia ragu bisa bertahan selama ribuan tahun. Seperti yang dibutuhkan proses itu, ia berpikir keras mencari jalan keluar dan menyadari bahwa satu-satunya cara hanyalah terus mengasah jiwanya. Ia bertekad untuk memperkuat kondisi mentalnya dengan cara paling cepat. Bukan hanya menahan sakit, tapi juga menumbuhkan keteguhan di dalamnya. Ia teringat pada ajaran kuno tentang hati yang benar, murni, dan jujur. Hanya dengan hati seperti itu, seseorang bisa mencapai keajaiban. Dengan keyakinan itu jugalah Lo Feng pun memutuskan untuk menenangkan dirinya sepenuhnya, menyingkirkan rasa sakit dari pikirannya, dan fokus sepenuhnya pada jalan dewa binatang. Ia berjanji pada dirinya untuk tidak membiarkan rasa sakit menguasai pikirannya. Waktu berjalan, dalam penderitaan dan kesunyian, Lo Feng mulai menemukan ketenangan sejati. Ia belajar melupakan segalanya, menenggelamkan diri dalam pembelajaran. Dengan itu jugalah jiwanya mulai tumbuh lebih kuat daripada sebelumnya. Sementara di alam semesta maya, pemimpin kota Primal Chaos merasa heran karena muridnya sudah lama tidak muncul. Bahkan hanya meninggalkan balasan otomatis bahwa ia sedang berlatih. Tahun berganti menjadi ratusan, 100 tahun, 200 tahun, hingga 1000 tahun berlalu. Rasa sakit yang terus meningkat akhirnya hampir menyaingi batas ketahanannya. Namun selama 1000 tahun itu jiwanya tumbuh pesat. Keberadaannya di jalur dewa binatang naik hingga ke tingkat 19 di jembatan surgawi. Tapi meskipun pencapaiannya luar biasa, penderitaan yang dialami juga semakin menggila. Kini setelah ribuan tahun, rasa sakit itu nyaris melampaui batas kemampuannya. Namun Lo Feng tetap tenggelam dalam kesunyian. Dalam kemunian hati yang tak tergoyahkan, ia benar-benar melupakan segalanya. Bahkan bahaya yang mengintai hanya demi satu tujuan, bertahan dan menjadi pemimpin sejati bagi ras bumi. Setelah itu 2000 tahun berlalu, lalu 2100, 2200, dan terus bertambah. Tingkat fusi antara kristal menara bintang dan jiwa Lo Feng semakin dalam. Rasa sakit yang dia tanggung pun meningkat menggila. Bukan lagi sekedar nyeri biasa, tapi robekan yang langsung mencabik jiwanya. Pada ambang terakhirnya, jiwa bisa terkoyak seluruhnya.
Namun justru di titik mendekati batas itulah pikirannya menjadi semakin tajam. Rasa sakit itu malah membuat ketahanan mentalnya tumbuh lebih cepat. Di tengah bintang yang tersegel di dalam kuil sunyi yang dipenuhi energi aneh, Lo Feng duduk bersila. Tubuhnya basah oleh darah dan keringat. Gemetar hebat, namun di wajahnya terpancar kekuatan yang luar biasa. Tatapannya tak terguncang sedikit pun. Ia telah bertahan sejauh 2600. Dulu, dua kandidat sebelumnya hanya mampu bertahan sampai angka itu dan 3300 tahun. Mereka adalah jenis luar biasa dari ras bumi, memiliki kekuatan dan bakat yang menakjubkan. Yang pertama berada di tingkat kepolosan tapi hanya mampu bertahan 2600 tahun. Yang kedua bahkan lebih lemah dari Lo Feng, tapi memiliki kondisi mental di tingkat mencangkup semuanya. Dan pada akhirnya tetap jatuh juga. Putih yang menyaksikan dari samping hanya bisa menghela napas. Ia mengingat ajaran gurunya, makhluk yang agung yang membina ras bumi sejak lama. Ketiga tingkatan mental itu sebenarnya tak pernah dimaksudkan sebagai urutan lebih tinggi atau lebih rendah, melainkan 3 jalur yang berbeda. Mengenal diri berarti tetap setia pada diri sendiri. Keras kepala mempertahankan keyakinan meski seluruh dunia menantang. Jalur ini paling berat karena tak ada bantuan eksternal, hanya kemauan murni. Kepolosan adalah keselarasan antara manusia dan alam. Mereka yang hidup dalam keseimbangan dipenuhi ketenangan dan kebijakan. Sementara mencangkup semuanya adalah jalur luas, di mana seseorang menerima segala hal dalam keberadaannya dan ingin memeluk seluruh alam semesta. Jalur itu penuh ambisi dan keyakinan besar, namun juga mengandung resiko tersesat dalam kedalaman sendiri. Di bumi banyak orang salah paham, menganggap tiap tingkat lebih tinggi dari yang sebelumnya, padahal tiap jalan punya kekuatannya sendiri. Beberapa yang mencapai puncak tingkat pertama malah menjadi sosok yang mengubah sejarah. Meskipun dunia mengira mereka keras kepala dan sulit bergaul, sedangkan mereka yang mencapai tingkat ketiga justru membangun sekte dan kerajaan, menulis namanya dalam catatan bumi. Putih tahu bertahan sejauh ini berarti Lo Feng memiliki hati yang luar biasa kuat. Tapi ia juga tahu bahwa rasa sakit yang dirasakan muridnya bukan sesuatu yang bisa ditanggung manusia biasa. Ribuan tahun menyaksikan, ribuan tahun penyiksaan yang langsung merobek jiwa, sesuatu yang bisa membuat pahlawan terkuat pun gila. Waktu terus berlalu hingga tahun ke-2800. Rasa sakit yang meningkat mulai mempengaruhi fokus Lo Feng. Di dalam dirinya, binatang bertanduk emas terus meniru patung dewa binatang. Seperti seorang ilmuwan yang tetap meneliti di tengah sakit. Setiap gangguan dia singkirkan, setiap rasa sakit dia tekan. Hatinya yang murni justru menciptakan kekuatan misterius yang memperkuat dirinya semakin cepat. Tahun demi tahun dia terus bertahan hingga 3200 tahun. Kemampuannya menyingkirkan rasa sakit meningkat drastis, tapi tubuh dan jiwanya tetap terguras oleh waktu. Tidak peduli seberapa kuat keyakinan Lo Feng, pada akhirnya batas itu pasti akan datang. Putih hanya bisa memandang Lo Feng yang kini menggigil keras. Tubuhnya berlumur darah dan keringat. Ia tahu muridnya sudah berada di tepi kehancuran. Namun di dalam dirinya, Lo Feng terus bertahan, menolak menyerah. Dalam tekanan terakhir itu, ketika jiwanya hampir runtuh, kesadarannya meledak. Kemampuannya pun berevolusi dan berlian yang keras menjadi sesuatu yang lebih padat. Seperti bintang neutron di dalam ruang. Perubahan besar pun terjadi. Putih terkejut melihatnya karena tidak pernah ada yang mengalaminya sebelumnya. Dua kandidat terdahulu gagal karena mencoba menyatu atau mencangkup rasa sakit. Sementara Lo Feng justru menahannya secara langsung. Ia tidak menyerapnya, tidak menyatu dengannya, hanya menekannya dengan seluruh kekuatannya. Pilihan itu jalan mengenal dirinya yang murni, membuat jiwanya berevolusi. Dalam sekejap ia pun mendapatkan ruang napas baru dan mampu bertahan lebih lama. 3300 tahun hingga Lo Feng pun mencapai 4900 tahun. Tapi proses itu belumlah selesai. Rasa sakit terus meningkat dan bahkan Putih tak tahu berapa lama lagi ini akan berlangsung. Tak ada yang tahu batasannya. Bahkan para makhluk agung pun tidak ada yang tahu. Yang jelas hanya hati terkuatlah yang akan bertahan sampai akhir. 5000 tahun telah berlalu. Suara Putih kini terdengar tua, lelah, dan dipenuhi kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Ia tak pernah membayangkan bahwa proses penyatuan itu akan berlangsung selama lebih dari 5000 tahun. Dua kandidat sebelumnya bahkan sudah dilampaui. Mereka hancur bersama rasa sakit yang tak tertahankan. Kini Lo Feng telah melampaui semuanya, tapi juga berada di tepi kehancuran yang lebih dalam dari siapapun sebelumnya. Putih hanya bisa berdoa agar muridnya bisa berhasil melewati ujian hidup dan mati itu. Sementara gema napasnya mengisi seluruh kuil sunyi di tengah menara bintang. Di alam semesta maya di Gunung Naga Hitam, tepatnya di Teluk Bintang, 9 kehidupan tetap berjalan.
Tempat kuno ini hanya digunakan untuk kalangan tertinggi keluarga Lo Fang. Anggota keluarga lainnya telah berpencar ke berbagai wilayah. Dengan sejarah keluarga yang telah menembus 10.000 tahun dan status Lo Fang yang sebanding dengan pemimpin besar semesta Ganwu, kekuatan keluarga ini sudah pasti seperti kerajaan kecil yang disegani di seluruh alam semesta. Di perjalanan batu yang berkilau, Xu Xin melangkah anggun diikuti dua wanita kepercayaannya. Karena Lo Fang tak lama muncul, sebagian besar urusan keluarga kini ditangani oleh putra tertuanya, yakni Lo Fing. Sementara hal-hal penting tetap berada di bawah pengawasan Xu Xin. Ia bukan hanya istri Lo Fang, tapi juga pemimpin perusahaan besar Ping Hai. Selama 10.000 tahun, kekuasaan dan wibawanya tumbuh hingga orang-orang biasa tak berani menatapnya lama-lama. Namun di balik ketegasan itu selalu ada bayangan kekhawatiran di matanya. Saat asisten virtualnya memberitahu ada surat dari pemimpin keluarga, langkahnya pun terhenti. Rasa rindu dan harapan muncul bersamaan. Selama 6.000 tahun Lo Fang menghilang. Ia menutup seluruh jalur komunikasi maya dan tak ada kabar sedikit pun tentang dirinya. Dalam dunia para prajurit, 6.000 tahun tanpa berita biasanya berarti satu hal, yakni kematian. Namun surat itu datang. Xu Xin membacanya dengan hati berdebar, berjalan perlahan di sepanjang taman hingga akhirnya duduk di bangku rumput. Surat itu panjang, penuh kenangan dan emosi. Dari masa muda mereka hingga kisah cinta yang tak kekang oleh waktu. Senyum hangat pun menghiasi wajah Xu Xin, hingga tiba-tiba senyumnya lenyap, berganti dengan keterkejutan dan ketakutan mendalam. Tubuhnya pun gemetar, matanya membesar dan air mata hampir pecah. Ia berteriak dalam hati menolak kebenaran yang tersirat dalam surat itu. Dua wanita pengikutnya panik, sementara dari kejauhan dua sosok datang berlari, yakni Lo Fing dan Lo Hai. Mereka juga menerima surat yang sama. Xu Xin memeluk kedua anaknya, menahan tangis sementara hatinya seolah terbelah dua. Lo Fang telah menyiapkan surat itu sejak 6.000 tahun lalu. Di awal ujian warisan hidup dan mati, dia memperkirakan prosesnya tak akan lebih dari 4.000 tahun. Namun karena ketidakpastian, dia menulis surat itu dan mengatur pengiriman otomatis jika dirinya tak kembali dalam 6.000 tahun. Ia khawatir bukan karena takut mati, tapi karena takut bangkit di masa di mana semua orang yang dia cintai telah tiada. Xu Xin akhirnya membawa anak-anaknya menemui Lu Honggu, Gong Xinla, dan Luo Hua. Suasana keluarga itu berubah muram. Mereka semua tahu tanpa Lo Fang, bumi dan keluarga Luo akan hilang dari perlindungan. Xu Xin kemudian mengungkapkan isi surat yang juga berisi nomor akun rahasia dengan kekayaan luar biasa. 50 miliar elemen campuran. Namun harta sebesar apapun tak akan mampu menutupi rasa kehilangan mereka. Ia memutuskan menemui Truyan, guru Lo Fang. Dan segera Truyan menyelidiki ke kota Primal Chaos untuk memastikan kebenaran. Dari sana pemimpin kota memberitahu bahwa Lo Fang masih hidup, namun sedang dalam bahaya besar di dalam menara bintang. Tempat yang bahkan para penguasa alam semesta enggan datangi. Di dalam menara itu tubuh Lo Fang berlumuran darah, rasa sakit dari jiwanya tak bisa dijelaskan. Menembus batas logika, ia telah melampaui titik maksimalnya 5.600 tahun. Namun entah kekuatan apa yang membuatnya terus bertahan. Setiap helaan napas disertai derita yang bisa menghancurkan jiwa siapapun. Di tengah kehancuran itu hanya satu hal yang menahannya, cinta dan kerinduan Lo Fang pada keluarganya. Pikiran terakhirnya, satu-satunya yang masih menyatukan jiwanya yang mulai hancur hanyalah mereka yang ia sayangi. Lo Fang sudah tak mampu berpikir lagi. Jimat di tubuhnya berada di ambang kehancuran, sementara jiwanya terpecah jadi serpihan kecil. Hanya satu pikiran yang tersisa di dalam dirinya, satu-satu hal yang pasti membuatnya bertahan di antara hidup dan mati. Jiwanya yang hampir hancur itu terus dipaksa menyatu, hanya karena dorongan dan keinginan terakhirnya untuk hidup. Putih, sang master alam semesta, melihat semuanya dengan mata penuh keprihatinan. Ia tahu anak muda ini sudah berada di batasnya. Dengan kekuatan dan kebijaksanaan seorang penguasa alam semesta, ia bisa melihat keadaan jiwa Lo Fang yang hampir lenyap. Dan ia pun mulai berusaha untuk merawatnya. Bagi makhluk seagung dirinya, 6.000 tahun perjuangan hanya sekejap. Namun bagi Lo Fang yang baru hidup lebih dari 10.000 tahun, ia sudah seperti perjalanan menuju kematian yang panjang. Bagi Putih yang mengikuti makhluk agung sejak lama yang paling purba dan menjalani kehidupan yang panjang di seluruh penjuru alam semesta, umur seperti Lo Fang masih terbilang muda. 6.000 tahun perjuangan itu hanya seperti napas kecil di antara ribuan era yang ia lalui. Namun di matanya, semangat Lo Fang bukan hal biasa. Tubuh Lo Fang bergetar keras, darah segar terus mengguncar dari pori-porinya. Ia seperti ikan sekarat di tepi pantai, berjuang untuk tetap hidup meski tahu ajal sudah menunggu. Ia tak mau menyerah bahkan ketika kesadaran hampir lenyap.
Putih menatapnya dan tenang, ia tahu pemuda ini sudah melewati batas yang tak bisa dijelaskan. Bahkan dua pendahulunya tak bisa sampai ke proses ini. Namun Lo Feng sudah melewati 6.000 tahun. Itu hal yang luar biasa dan tak ada yang bisa menandingi tekadnya. Tapi warisan ini terlalu kejam. Bahkan Putih sendiri tak mengerti mengapa Menara Bintang bisa begitu ganas. Dalam tubuhnya yang remuk, kenangan lama muncul. Lo Feng teringat pada masa lalu saat ia rela mengorbankan jiwanya untuk melawan binatang bertanduk emas. Saat itu ia seharusnya mati, tapi takdir memainkannya. Bukannya berakhir, dia justru mendapatkan kesempatan hidup baru. Dari situlah ia tumbuh menjadi jenius dalam pertarungan, murid dari pemimpin kota Primal Chaos, dan akhirnya menjelma sebagai Kaisar Sungai Pedang. Tapi kini nasib membawanya lagi di ambang batas kehidupan. Jika dia berhasil, ia akan terus hidup dan menembus takdir. Jika gagal, semuanya akan berakhir. Tubuhnya retak, kulitnya robek, dan bahkan darahnya mengalir deras. Ia berada di antara hidup dan mati, dihempas angin kehancuran yang mendorongnya ke jurang. Namun cintanya pada keluarga menariknya kembali ke arah kehidupan. Walaupun pikirannya hampir hancur, ia tetap berjuang. Sampai akhirnya seluruh Menara Bintang berguncang hebat. Para penjaga ruang terlarang di seluruh tempat panik karena getaran itu. Tak ada yang tahu apa yang terjadi. Di tempat jauh dalam istana besar bercahaya hijau, seorang makhluk agung bermata tajam menyadari sesuatu. Ia tahu proses pengenalan Menara Bintang terhadap pemilik barunya telah mencapai puncaknya. Pemuda itu, Lo Feng, telah berhasil bertahan. Ras bumi akhirnya melahirkan pejuang sejati setelah triliunan tahun penantian. Putih pun kaget ketika melihat tubuh Lo Feng berhenti menggigil. Kesadarannya yang tadi hampir hilang kini terasa stabil. Setelah 6.092 tahun bertahan, Lo Feng akhirnya berhasil menyatu dengan kristal warisan itu. Evolusi terakhir terjadi. Usahanya yang melewati batas manusia akhirnya membuahkan hasil. Energi luar biasa meledak dari tubuhnya. Lalu semuanya tenang. Lo Feng jatuh tertidur kelelahan dan melampaui batas jiwanya. Ia tidur panjang selama lebih dari 9 tahun. Tidur yang damai seolah bermimpi indah. Saat matanya terbuka, dua sosok berdiri di hadapannya. Salah satunya adalah Putih dan di depannya berdiri makhluk agung bertanduk dua dengan tinggi ratusan meter. Pancaran energi begitu besar hingga hukum alam semesta menjauh. Makhluk itu menatapnya, mengakui keberhasilannya. Saat itulah Lo Feng resmi menjadi pemimpin ras bumi dan memiliki hak untuk menjadi pejuang mutlak alam semesta. Nah, sayang sekali spoiler pada hari ini pun harus berakhir dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.